Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali manfaatin promo bibit dan nanti aku bakal jawab beberapa pertanyaan dari subscriber mengenai bibit ya teman-teman. Nah jadi promo apa sih yang pengen aku manfaatin? Promo yang aku pengen manfaatin yaitu promo Payday Cashback GoPay 50.000 dari tanggal 25 Maret sampai dengan 1 April 2022. Hari ini adalah tanggal 29, mungkin video ini bakal dipost di tanggal 30 ya teman-teman. Masih ada tanggal 31 sama tanggal 1 kamu bisa manfaatin promo ini ya kalau misalnya kamu udah nonton video ini nantinya. Nah, berikut adalah ketentuan promonya, yaitu promo berlaku dari 25 Maret sampai 1 April, kemudian cashback GoPay 2% hingga 50.000 dengan minimum pembelian 1,5 juta. Nah, di sini kita kan bakal dikasih cashback 2% maksimal 50.000. Berarti berapa banyak uang yang harus kita investasikan supaya kita mendapatkan maksimal ya, teman-teman. Caranya adalah tinggal 100 dibagi dengan 2, 100 dibagi 2, kemudian dikalikan dengan bonus yang ingin kita dapatkan, yaitu Rp50.000. Jawabannya adalah 2,5 juta. Jadi dengan kamu berinvestasi sebanyak 2,5 juta, kalau misal kamu dapat 2% dari 2,5 juta, itu kamu bakal dapat 50.000 ya teman-teman. Ya nanti kita bakal manfaatin 2,5 juta ya teman-teman. Kemudian di sini kuota promo 2.500 per hari. Di sini ada kuotanya ya teman-teman. Jadi pastikan kamu manfaatin promonya pas pagi ya teman-teman. Karena di sini kan promo berlaku dari pukul 10 sampai dengan 24 jam 10 sampai 12 malam. Dan promo itu dalam sehari cuma ada 2.500 kuota. Jadi kalau bisa kamu jam 10 tank kamu langsung berinvestasi ya teman-teman supaya kamu kebagian kuota. Ini saat ini aku berinvestasinya di jam 8, mungkin aku nggak dapat tapi nggak apa-apa, ini buat aku tunjukin aja ke teman-teman gimana cara manfaatin promo ya. Berikutnya promo hanya berlaku untuk akun Gojek yang dibuat paling lambat 1 Januari 2022. Saldo cashback dikirim maksimal 3 kali 24 jam atau 3 hari kerja. Promo berlaku 1 kali. Ini syarat dan ketentuannya ya teman. Kuota promo terbatas. Periodenya tanggal segini. Saldo cashback dikirimkan 3 hari. Reksadana yang sudah dibeli menggunakan promo tidak dapat ditarik kembali. Cashback tidak berlaku bagi pengguna yang sudah melakukan refund selama periode promo berlangsung. Promo tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya. Promo cashback tidak berlaku untuk pembelian gift card. Promo hanya berlaku untuk pembayaran menggunakan GoPay. GoPay berhak mengubah, menghentikan promo. GoPay berhak menahan, membatalkan promo. Pengguna dapat menyampaikan pengembalian uang kepada kami selama-lamanya dalam 7 hari. Jadi gitu ya teman-teman, kita bakal langsung manfaatin promo ini aja. Nah, gimana cara manfaatinnya? Jadi pertama kita harus buka bibit dulu. Nah, ya udah kita sekarang langsung bakal ke aplikasi bibit ya teman-teman. Saat ini aku memiliki saldo sebanyak 5,9 juta. Jadi bibit ini aku nggak gitu gunakan buat berinvestasi, aku lebih menggunakannya untuk menyimpan dan darurat aja. Kalau sewaktu-waktu aku kebetulan, aku bisa menggunakan dan darurat di bibit ini ya teman. Nah jadi pertama kita akan ngisi GoPay dulu ya. Pertama kita bakal buka aplikasi GoPay-nya dulu, kita bakal isi 2,5 juta di sini, baru nanti kita membeli reksadana di bibit menggunakan GoPay. Cara gimana? Cara kita tinggal pencet top up di sini, kemudian kita pilih 2,5 juta, kita pencet continue, berikutnya kita tinggal pencet continue, berikutnya aku bakal bayar menggunakan BCA One Click ya teman-teman. Di sini kita bakal dikenakan biaya Rp1.000 karena ada top up fee Rp1.000. Kita tinggal pencet di sini, kemudian kita masukkan PIN GoPay kita. Nah, kalau udah nanti bakal ada tampilan seperti ini, processing payment ya teman-teman. Terus di sini aku diminta untuk verify sekali lagi. Nah, berikutnya kita bakal dikirimin kode OTP ke nomor HP kita ya teman-teman. Nanti kita tinggal terima kode OTP-nya, kemudian kita masukin kodenya di sini. Kalau udah, kita tinggal pencet confirm ya teman-teman. Setelah itu nanti bakal ada tampilan seperti ini, processing payment dan top up berhasil, all done, receive send, your top up has been processed. Udah selesai ya teman-teman. Yang artinya sekarang kita udah memiliki saldo sebanyak 2,5 juta di GoPay ini. Yaudah, kita bakal langsung manfaatin promonya ya teman-teman. Pertama kita bakal pilih dulu reksadana apa yang pengen kita beli. Seperti biasa aku bakal top up di Sukor Invest Stable Fund aja teman-teman. Kita tinggal ke portfolio investor habit, kemudian aku beli Sukor Invest Stable Fund, kemudian aku masukin 2,5 juta, kemudian kita pencet beli sekarang di sini. Nah, di sini biaya pembeliannya gratis ya teman-teman. Di sini pastikan kamu centang dulu, kemudian kamu pencet bayar sekarang. Setelah itu jangan lupa untuk kamu menggunakan GoPay ya, karena kalau kamu mau manfaatin promo ini, kamu harus bayarnya menggunakan GoPay. Selain menggunakan GoPay, kamu nggak bakal bisa memanfaatkan event ini ya teman-teman. Jadi kita tinggal pilih GoPay, kemudian kita pencet OK di sini, kita pencet bayar. Nah, berikutnya kita bakal diminta diarahkan ke aplikasi GoPay ya teman-teman. Di sini kita tinggal perlu confirm aja. Berikutnya kita tinggal masukkan PIN transaksi GoPay seperti biasa. Kalau udah nanti kita bakal dibawa ke halaman ini ya teman-teman.
payment successful. Kalau misal kita kembali ke Bibit, pembelian reksadana berhasil ya teman-teman. Jadi sekarang saldo yang aku miliki udah menjadi 8.455.000. Jadi gitu ya teman-teman cara untuk manfaatin promonya. Bagi kamu yang nonton sebelum 1 April, ya kalau bisa kamu manfaatin aja kalau emang kamu pengen berinvestasi atau menabung di Bibit ini ya teman-teman. Nah berikutnya aku bakal menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Pertama, pertanyaan yang aku pengen jawab dari ini ya teman-teman, yaitu dari Kak Mixmax. Bang, saya pecandu judi online. Saya tidak mau duit di rekening bank. Bagusan ditaruh di mana ya? Yang kira-kira 3 bulan bisa diambil. Nah, jadi gini ya. Jadi pertanyaan dari Kak Mixmax ini pengen investasi tapi buat tujuan keuangan yang sekitar 3 bulan aja. Jadi seperti yang udah aku jelasin, kalau misal kamu pengen investasi di reksadana, pastikan kamu tahu dulu ini pengen tujuan keuangannya apa dan juga pengen diambil berapa lama lagi dananya itu. Nah, kalau misalnya kamu investasi di reksadana pasar uang, itu direkomendasikan untuk kamu yang pengen investasi di bawah 1 tahun ya, teman-teman. Nah, jadi kalau buat tenor yang 3 bulan, ada baiknya kamu berinvestasi di reksadana pasar uang. Kalau misal kamu mau obligasi, akan lebih baik kalau kamu investasinya mungkin ya sekitar 2 sampai 3 tahun juga masih udah boleh menggunakan reksadana obligasi ya teman-teman. Kalau misalnya reksadana saham akan lebih baik kalau kamu menggunakan untuk jangka yang super panjang. Kalau bisa 5 tahun plus. Kalau 10 tahun, 15 tahun ya pasti akan lebih bagus kita berinvestasi menggunakan reksadana saham ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kamu seorang pecandu judi online, ada baiknya kamu menghentikan kebiasaan ini. Sebaiknya kamu ubah mindsetnya jadi mindset investor aja ya teman-teman. Sebenarnya kamu juga bisa taruh uang kamu di Shopee atau di Cbank. Kemarin aku baru nge-review Cbank ini. Nah, kalau misalnya kita investasi di Cbank ini, kita bakal mendapatkan bunga harian ya teman-teman. Nih, kalau kamu lihat di riwayat transaksi, kamu bisa lihat di sini aku setiap hari mendapatkan bunga. Dapat bunga 1.900, 1.900, 1.900. Jadi seperti itu ya. Jadi kita tinggal taruh uang di sini, setiap hari kita akan mendapatkan bunga. Jadi daripada uang yang kamu pakai buat judi, mungkin ada baiknya kamu taruh di instrumen yang seperti ini, terus dengan kamu ngelihat kamu mendapat return tiap hari, mungkin itu nanti bisa sedikit demi sedikit mengubah mindset kamu ya teman-teman. Mungkin dari awalnya kamu suka judi, jadi kamu mikir, wah kalau misalnya aku taruh di sini, mendingan perlahan tapi pasti kita bisa mendapatkan return ya. Walaupun memang secara return mungkin ini nggak termasuk tinggi, ini jauh lebih baik ketimbang kalau misalnya kamu menggunakan uangnya untuk judi ya teman-teman. Karena kalau misalnya buat judi, kemungkinan kecil banget 1 banding berapa peluangnya kita bisa mendapatkan keuntungan. Dan juga menurut datanya teman-teman, menurut statistik, orang yang membangun kekayaan atau mendapatkan kekayaan secara instan lewat judi, kebanyakan itu mereka setelah beberapa tahun disurvei, mereka akan kembali lagi ke kondisi awalnya teman-teman. Karena mereka nggak ngerti yang namanya financial literacy ini. Ini terjadi banyak banget di Amerika ya teman-teman. Orang yang udah menang lotre, dapat penghasilan sampai ratusan miliar, tapi 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, akhirnya mereka kembali ke kondisi awal di saat sebelum mereka menang uang banyak teman-teman. Kenapa bisa begitu? Karena mereka belum mengerti yang namanya financial literacy. Jadi ada baiknya kalau misal kamu seperti ini, kamu mungkin bisa ubah mindsetnya supaya kamu lebih paham soal financial literacy dan juga kamu mulai investasi aja ya teman-teman ketimbang berjudi. Nah, kalau misal kamu taruh di Bibit ini, ada baiknya ditaruh di Bibit. Kenapa? Karena misal kalau kamu masukin ke Bibit, kan untuk masukin uang itu agak ribet. Dan juga untuk mencairkan uang, itu juga jauh lebih ribet ketimbang kamu masukin ke bank digital ya teman-teman. Nah, dengan kamu taruh uang kamu di tempat yang susah untuk diakses, pas kamu mau pakai uang, kamu mikir, ah ribet juga, nggak usah lah. Akhirnya kamu nggak menggunakan uang tersebut. Nah, jadi itu juga boleh ya. Jadi misalnya kamu isi di sini, terus kamu lupain aja kalau kamu ada uang di sini ya teman-teman. Anggap aja itu uang hilang. Yang penting uang tersebut udah kita investasikan dan bisa menghasilkan lebih banyak uang lagi di masa depan untuk kita ya. Nah, jadi gitu ya untuk Kak Mixmax. Semoga jawaban ini bisa membantu ya. Jadi ada baiknya kamu fokusnya ke investasi aja ya. Karena investasi itu walaupun perlahan, tapi nanti dalam jangka panjang pasti kamu bisa mencapai tujuan keuangan kamu dan juga kamu bisa membangun kekayaan. Karena investasi itu bukan jalan cepat menuju kaya, tapi jalan perlahan namun pasti ya teman-teman. Semoga jawaban ini membantu buat kamu ya Kak Mixmax. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh taruh di kolom komentar. Berikutnya pertanyaan dari Kayoyo Gresik. Bang, saya bulan kemarin install Bibit tapi nggak lanjut. Bingung gaptek itu kerjanya bagaimana dan langkah-langkahnya. Gara konten YouTube modal 100.000 jadi 1 juta. Lah kerja berkeringat saja susahnya ampun-ampun. Walhasil Bibit saya biarkan dan sekarang malah ada kasus yang di TV-TV itu bingung. Nah, jadi gini ya teman-teman, dalam berinvestasi, sebenarnya untuk menggandakan modal itu nggak semudah itu juga teman-teman. Jadi ada yang namanya Rule of 72. Kalau kamu tahu itu peraturan 72. Jadi cara pakai peraturan 72 gimana? Nih, jadi simpelnya Rule of 72 ini artinya adalah angka 72 dibagi dengan return yang kamu dapat, itu sama dengan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kamu bisa double uangnya teman-teman. Jadi kalau misalnya nih, kamu dalam 1 tahun kamu bisa menghasilkan return katakan 24% per tahun. Itu artinya dalam 3 tahun uang kamu akan menjadi double ya.
Jadi kalau misal kamu bisa ngasilin return 24%, setelah 3 tahun uang kamu yang 100.000 itu bisa menjadi 200.000. Nah, kalau di sini kan pertanyaannya adalah 100.000 jadi 1 juta. Itu 10 kali lipat. Itu adalah angka yang jauh banget dan susah dicapai kalau misalnya kamu berinvestasi ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya ada investasi yang bisa sampai kali 10 seperti itu bisa dicapai namun dalam jangka waktu yang super duper panjang. Karena kita aja biasa berinvestasi mungkin cuma ngasilin belasan persen per tahun ya teman-teman. Warren Buffett, investor tersukses dunia, itu bisa ngasilin sampai sekitar 20% per tahun. Nah, ini untuk membuat 100.000 jadi 1 juta itu angka yang susah banget kalau kamu menggunakan instrumen yang namanya investasi. Maka investasi itu lebih cocok bagi kita yang udah memiliki modal banyak. Jadi kalau misal modal kita masih kecil, alangkah baiknya kita cari cara untuk bisa mengumpulkan uang yang lebih banyak dulu ya teman-teman. Nanti kalau misalnya kita earning powernya udah bertambah, kita punya lebih banyak uang, nah lebih banyak uang itu bisa diinvestasikan, bisa menghasilkan return yang lumayan. Katakan kita punya uang 10 juta, kalau kita dapat 10% dari 10 juta, itu cuma 1 juta. Tapi katakan kalau modal kita udah 1 miliar, kita dapat 10% aja, 10% dari 1 miliar itu udah 100 juta ya teman-teman. Nah, itulah kenapa jumlah modal itu sangat berpengaruh kalau misalnya kita mau berinvestasi. Jadi untuk membuat 100.000 jadi 1 juta, alangkah baiknya kita nggak menggunakan cara berinvestasi. Karena kalau berinvestasi itu buat kita yang udah modalnya lumayan banyak, kita pengen melipat gandakannya, tapi itu pun nggak secepat itu ya teman-teman. Karena kita ada yang namanya rule of 72 ini. Jadi katakan kalau misalnya kamu seperti biasa lah, returnnya kita biasa aja. Setahun cuma dapat 12%. Itu artinya kita membutuhkan waktu sebanyak 6 tahun untuk bisa mendouble uang kita teman-teman. Kalau uang kita 1 miliar, kita butuh 6 tahun untuk uangnya jadi 2M. Tapi beda cerita kalau misalnya di sini kamu pengen masukin uang setiap bulan teman-teman. Nah, kalau misalnya kayak gitu, uangnya bakal bisa di compound bakal jauh lebih cepat. Kita contoh ya, kita di sini bisa pakai financial calculator kalau kamu pengen ngitung cara compound. Caranya gimana? Kamu ke bagian compound interest ini, katakanlah kamu punya uang sekarang 0. Kemudian kamu masukin monthly deposit setiap bulan kamu masukin 100.000 ya teman-teman. Nah, di sini kamu anggaplah kamu berinvestasi sebanyak 10 tahun. Jadi kita 120 bulan ya. Terus per tahun kita mendapatkan return sebanyak mungkin ya 15% lah. Nih, kamu pencet calculate. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, total yang kamu investasikan itu 12 juta totalnya. Tapi di sini kamu bakal bisa mendapatkan bunga sebanyak 14 juta ya, teman-teman. Nih, kamu bayangin yang kamu investasiin 12 juta tapi bunganya bisa sampai 14 juta. Maturity value-nya artinya pokok kamu beserta bunganya atau return investasi. Total kamu mendapatkan 26 juta. Padahal kamu investasi 12 juta, tapi setelah 10 tahun, uang kamu jadi 26 juta. Nah, jadi gitu ya. Kalau misal kamu pengen hitung gimana cara mengcompound uang dalam berinvestasi. Nah, tapi menurutku pribadi, pasti 100.000 ini angka yang termasuk kecil bagi teman-teman. Karena aku yakin setiap dari kamu pasti bisa menginvestasikan lebih besar dari itu ya, teman-teman. Katakan kalau misalnya kita investasi sebanyak 1 juta per bulan. Nah, di sini kita bisa lihat ya, uang kita setelah 10 tahun, uang tersebut akan menjadi 260 juta. Nah, salah satu yang aku sering tekankan ke para subscriberku juga, kalau misalnya buat di awal, kalau kita belum bisa menghasilkan banyak uang, ada baiknya kita untuk berinvestasi ke diri kita sendiri dulu, supaya kita bisa menghasilkan lebih banyak uang. Jadi kalau misalnya uang kita masih kecil, ada baiknya kita gunakan uang itu untuk invest ke diri sendiri, kita pertajam ilmu atau skill, dengan kita punya skill tertentu, nanti kita jual skill, otomatis kita bisa menghasilkan lebih banyak uang. Atau uang tersebut bisa kamu gunakan untuk berbisnis dulu ya teman-teman. Misalnya 100.000, kamu beli barang 100.000, kamu jual 150.000, itu kamu udah langsung dapat 50%. Jadi kamu cuman sekali membeli, sekali menjual, kamu dapat 50%. Sedangkan investasi, kamu nunggu sampai 1 tahun, mungkin baru menghasilkan 10-15% per tahun. Makanya ada baiknya kalau misal di awal uang kita masih belum besar, aset kita masih belum banyak, lebih baik kita memfokuskan untuk mengebangun kemampuan kita untuk menghasilkan uangnya dulu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya nanti kamu, katakan kamu punya uang 100.000, kamu invest ke diri kamu sendiri, terus kamu setiap bulan udah bisa ngasilin banyak uang, terus setiap bulan kamu udah bisa nabung 10 juta per bulan. Nah, lihat, kalau misalnya kita kalkulasiin, nanti dalam 10 tahun, uang kamu bisa menjadi 2,6 miliar. Dan itu bukan angka yang kecil ya, teman-teman. Itu juga udah lumayan oke banget buat seorang yang biasa aja dan bisa menghasilkan total aset sampai segitu ya, teman-teman. Nah, jadi yang perlu kamu ingat adalah untuk berinvestasi, itu bukanlah cara cepat untuk membangun kekayaan, tapi lebih ke arah cara perlahan tapi pasti ya teman. Jadi kalau misalnya ada yang 100.000 jadi 1 juta, itu nggak mungkin dalam beberapa saat aja bisa, kecuali kamu menggunakan cara lain selain berinvestasi.
Karena seperti yang kita bisa lihat yang tadi ya teman-teman, yaitu rule of 32. Kalau kamu setahun ngasilin 12%, artinya dalam 6 tahun 100 ribumu itu baru menjadi 200 ribu teman-teman. Itulah kenapa kalau buat di awal kita fokus ke menghasilkan uangnya dulu. Nanti kalau misal uangnya udah banyak, baru kita pelajari cara untuk investasi. Cuma kalau misalnya kamu mau dari awal investasi, itu juga bagus sih. Jadi mungkin setiap bulan kamu kompon aja seperti yang cara tadi. Setiap bulan kamu masukin uang. Nanti lama-kelamaan uang kamu bisa bertumbuh secara eksponensial ya. Jadi gitu ya. Semoga ini bisa menjawab kamu ya buat Kak Yoyo Gresik. Berikutnya pertanyaan dari Kak Lucinta ini, Kak saran kalau misalnya jangka panjang mending dimasukin di mana ya 1 tahunan? Nah, kalau misalnya untuk periode 1 tahun, mungkin ada baiknya kamu masukinnya di reksadana pasar uang, atau boleh juga kamu masukin ke reksadana obligasi yang seperti reksadana pasar uang. Salah satu yang aku suka yaitu Sukor Investable Fund. Ini juga lumayan oke, teman. Kalau misalnya kita cek alokasi saya di sini, Sukor Investable Fund. Nih, kamu bisa lihat walaupun ini merupakan reksadana obligasi, tapi di sini returnnya bisa kita dapat stabil ya, teman. Dan angkanya grafiknya selalu naik lurus ke atas seperti ini. Jadi kalau misalnya kamu pengen investasi di sini, ini juga boleh ya. Kalau misalnya kamu buat jangka yang nggak terlalu panjang. Kalau buat 1 tahun ya mungkin pakai reksadana pasar uang atau juga boleh pakai ini. Tapi kalau misalnya kamu pengen mencoba bank digital yang baru aku review kemarin, itu juga boleh teman-teman, yaitu Sibank. Sibank juga lumayan oke, kamu bisa dapat 7% per tahun, tapi dipotong pajak ya jadi sekitar 5%-an sih. Ya mirip-mirip dengan reksadana pasar uang juga. Atau kalau kamu pengen investasi yang tinggi resiko, kamu boleh mencoba yang namanya Easy Cash ini. Aku sering banget membahas mengenai Easy Cash karena aku pribadi juga lumayan banyak invest di sini ya teman. Nah di sini aku masukin sampai sekitar 200-an juta ke Easy Cash ini. Tapi perlu diingat kalau kamu investasi yang di Easy Cash ini adalah instrumen investasi yang tinggi resiko. Jadi kalau misal kamu mau ya mungkin boleh aja sih kalau misal kamu pengen pecah-pecah dananya. Misalnya sebagian dana kamu masuk Easy Cash, sebagian dana dimasukin Bibit, sebagian dana dimasukin bank digital, itu juga boleh ya. Jadi mungkin tergantung dengan profil resiko kamu aja. Cuma kalau menurutku pribadi kalau buat jangka yang 1 tahunan boleh digunakan untuk reksadana pasar uang ataupun reksadana obligasi yang rasa pasar uang ya teman. Jangan kamu masukin ke reksadana saham. Karena kalau reksadana saham itu otomatis kamu lebih baik investasi yang buat jangka super panjang seperti 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, itu lebih bagus kamu pakai reksadana pasar saham. Karena kalau misalnya kamu pakai reksadana saham, itu volatilitasnya itu tinggi banget ya. Reksadana saham itu bisa naik banget, bisa turun banget dalam jangka waktu pendek, dalam tempo yang singkat. Jadi kalau misalnya kamu cuma investasi buat 1 tahun, bisa aja nanti pas kamu pengen tarik uang, kebetulan pasar saham sedang lagi down, teman-teman. Akhirnya kamu investasi bukannya kamu mendapatkan return, kamu malah mendapatkan rugi ya, teman-teman. Maka dari itu kalau misalnya buatnya 1 tahun, akan lebih baik kamu pakainya ya yang buat short term juga ya, teman-teman. Boleh reksadana pasar uang ataupun reksadana obligasi yang rasa pasar uang. Atau boleh juga kamu pakai P2P lending yang udah aku bahas di playlist di channel ini ya, teman-teman. Nah, mungkin sekian aja dengan pembahasan kita pada kali ini mengenai Bibit, dan juga aku udah menjawab beberapa pertanyaan subscriber. Sebenarnya masih ada pertanyaan lagi, masih ada banyak. Mungkin aku jawab di video-video berikutnya, teman-teman, supaya video kali ini nggak kepanjangan ya, teman. Nah, bagi kamu yang pengen support channel ini, kamu juga bisa menggunakan kode referral yang udah aku sebar di kolom deskripsi di video ini, teman. Dan menggunakan kode tersebut nanti kamu bisa dapat bonusnya kamu pakai buat investasi. Sekian video dari aku, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.